Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Asramit Yasin, SPI MSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Wawasan Kemaritiman. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Hijriani dengan NIM M1B1200032 dari jurusan Ilmu Lingkungan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pencemaran laut. Dari materi kali ini, kita mengambil rumusan masalah mengenai apa yang dimaksud dengan pencemaran laut, serta apa saja faktor penyebab pencemaran laut, dan bagaimana jika laut dipenuhi dengan sampah, lalu bagaimana cara mengatasinya. Tujuan dari materi ini yaitu dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pencemaran laut, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran laut. Dan yang terakhir, dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi laut yang dipenuhi dengan sampah. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pencemaran laut? Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun dan tidak sesuai dengan baku mutu serta fungsinya. Dan menurut penelitian, 80% pencemaran laut berasal dari daratan. Pembahasan yang kedua, apa saja faktor penyebab pencemaran laut? Yang pertama, oil spill atau tumpahan minyak, karena kecelakaan kapal tanker maupun kebocoran sumur minyak. Yang kedua, pencemaran logam berat, pembuangan limbah yang mengandung logam berat sendiri, seperti merkuri, seng, nikel, dan timbal. Yang ketiga, pencemaran mikrobiologi laut, terjadi karena air laut yang terkontaminasi dengan virus, bakteri, dan mikroorganisme berbahaya lain dari sungai. Dan yang berikutnya, pencemaran pestisida berasal dari aliran air sungai yang mengandung pestisida yang digunakan petani di sawah sekitar sungai tersebut. Yang berikutnya, pencemaran limbah rumah tangga, segala sesuatu yang dibuang manusia ke dalam aliran air, got, parit, misalnya sisa makanan organik, nasi sayur, ikan, minyak, plastik, dan bahan anorganik lainnya, kemudian terbawa oleh aliran air hingga ke laut. Yang berikutnya, pencemaran radioaktif dapat terjadi karena secara alami atau akibat manusia. Contohnya, yang paling mudah adalah bocornya reaktor nuklir sehingga melepaskan air yang mengandung radiasi ke laut. Materi terakhir, bagaimana jika laut dipenuhi dengan sampah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, saat ini, lautan di planet bumi telah dipenuhi sampah plastik. Bahkan baru-baru ini, sebuah penelitian menyebutkan bahwa sampah plastik yang terbawa ke lautan mencapai 8 juta metrik ton per tahun. Atau sebagai perbandingan sama jika Anda memasukkan 2.740 ekor gajah jantan ke laut perharinya. Miris bukan? Sampah plastik dengan mudah dapat dijumpai di lautan, di pesisir pantai, hingga di sungai. Pantai tidak pernah sepi dari sampah plastik, mulai dari kantong plastik, botol minuman, dan yang lainnya. Bayangkan saja, jika kumpulan-kumpulan sampah ini bersatu selama puluhan tahun, seiring gelombang laut, baik dari yang kecil, yang tak kasat mata, hingga yang dapat terkumpul dalam jaringan ikan besar. Ada beberapa cara mengatasi laut yang dipenuhi sampah, yaitu pertama, melakukan upaya redesain produk berbahan plastik menjadi produk yang bernilai dan berkelanjutan akan menjadi satu solusi agar bahan tersebut dapat diperbarui dan didaur ulang. Demikian pula, upaya ini merupakan bagian dari pencegahan, yaitu membantu pengurangan volume sampah atau waste reduction. Yang kedua, melakukan prinsip daur ulang mengacu siklus ekologi. Dalam prinsip siklus ekologi, dikenal sebuah prinsip dasar yang dikenal sebagai
cradle to cradle atau she to sea, yaitu model rantai makanan yang tertutup. Semua proses industri dan komersial diharapkan dapat mengikuti siklus tertutup sehingga tidak ada lagi limbah. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini itu dapat disimpulkan bahwa akan banyak segala kerugian yang didapatkan dari pencemaran laut ini jika terus terjadi secara terus-menerus, serta pencemaran laut ini dapat membahayakan organisme-organisme yang hidup di laut. Namun demikian, untuk saat ini sudah terjadi. Tentunya, upaya pembersihan laut dari sampah plastik tidak bisa kita abaikan begitu saja. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.